Hari Muslim, bukanlah puasa itu sekedar menahan makan dan minum. Laisa siyam minal akli wasyurbi. Bukanlah puasa itu sekedar menahan makan dan minum. Wa inna masyamu minal lagwi warrubsi. Dan lebih dari itu, puasa itu adalah mengendalikan mulut, mengendalikan pembicaraan minal lagwi, pembicaraan yang tidak berguna, yang bergurau-gurau yang tidak ada manfaatnya. Jadi bergurau dalam puasa ini dikurangi, tidak boleh banyak, dikurangi. Warrubsi, ini yang paling berbahaya lagi. Rafas itu yang arahnya ke kiri, ya. Kalau di dalam kamus itu disebutkan semua yang berorientasi kepada jima, itu namanya ar-rubsi. Saya disertasi saya kemarin itu hampir tentang itu, tentang pornografi, larangan pornografi di dalam ajaran Islam. Tapi akhirnya pembimbing mengatakan coba cari yang lain dulu. Akhirnya saya ambil tentang hak asasi manusia menurut ajaran Islam dan hak asasi menurut ajaran internasional tentang memukul anak, kekerasan terhadap anak. Insyaallah diterima dosen dan lulus, ya, alhamdulillah, tahun 2015. Nah, tentang makanan dan minum ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentang makanan minum ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita. Kenapa? Karena semuanya berpengaruh terhadap kepribadian kita, apa yang kita makan. Ketika saya mengunggah video saya tentang hal yang haram di dalam Al-Quran dan Bible, ada seorang pendeta yang mengomentari, katanya tidak berlaku hukum haram itu bagi orang Nasrani saat ini, itu hanya berlaku bagi orang Yahudi. Itu katanya pertama. Yang kedua katanya itu kebetulan, katanya kebetulan saja itu disebut tentang haramnya babi itu. Jadi bukan bukan betul-betul diharamkan, itu kebetulan. Jadi saya jawab, kalau itu kebetulan hanya satu kali. Tapi kalau berulang-ulang kali, itu bukan kebetulan lagi. Memang dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Quran dikatakan hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Ini di kalangan ustadz ini terjadi juga perbedaan paham tentang lahmul khinzir. Karena ada seorang ustadz, tapi bukan di daerah kita, daerah Jawa. Jadi dikatakannya daging babi itu haram memang, tapi kulitnya tidak. Jadi kalau ada dompet kulit babi, tas kulit babi, jaket kulit babi, itu kasih sama saya kalau tidak mau. Jadi menurut dia yang haram itu cuma daging babi. Kenapa? Karena itu yang disebut. Jadi tulangnya tidak haram katanya, boleh, lemaknya boleh. Ya. Wih, habis. Anginnya. Masuk angin. Oh, ini ada. Ya, kalau haram daging babi itu dalam Quran kan surah Al-Maidah ayat 3, ya. Kalau di kitab terdahulu Imamat pasal 11 ayat 7. Iya, kitab Imamat pasal 11 ayat 7. Kita apa lagi? Yesaya pasal 66 ayat 17. Di situ dikatakan diharamkan kepadamu babi, tikus dan seluruh binatang-binatang yang menjijikkan dan berhala-berhala terhadap dewa-dewa. Kalau kitab Yesaya pasal 66 ayat 17. Kemudian dia bukan satu, banyak, ada lagi namanya kitab Ulangan pasal 14.
ayat 7 dan 8. Inilah binatang yang tidak boleh kamu makan. Namanya babi. Dagingnya jangan kamu makan, bangkainya janganlah kamu sentuh. Haramlah itu semua bagimu. Itu di dalam kitab Bible. Akhirnya orang tadi saya dapat informasi banyak berdebat kemana-mana, yang pendeta itu masuk Islam dia. Kenapa? Karena dia sudah berjanji kalau lebih dari satu ayat yang mengharamkan babi itu, katanya saya masuk Islam dan saya tidak akan makan babi seumur hidup. Ternyata banyak ayat yang mengharamkan daging babi. Dalam Quran aja ada berapa itu? Ada surat Al-Maidah ayat 60, ada Al-Baqarah ayat 65. Al-Maidah ayat 3, banyak sekali. Ulangan berapa? Ulangan berapa? Ulangan pasal 14 ayat 7 ayat 8. Bunyinya sama juga. Kalau kitab Yesaya pasal 66 ayat 17. Jadi kan dulu saya ketua Biro Pembinaan Generasi Muda di IKMI selama 2 periode. Tapi saya berhenti karena saya sibuk jadi Widya Iswara di Kemendikbud RI. Karena sering ini bulan puasa ini saya di Batam dan di Kalimantan. Kalimantannya itu di Pontianak. Banyak keluar negeri, keluar daerah gitu ya. Jadi tak sempat saya. Nah, setelah saya tidak jadi ketua Biro Pengkaderan, saya mengajar di Persada Bunda. Jadi kata Pak Zainal Zain yang punya Persada Bunda itu, Ustaz, ini jangan diajarkan tentang zakat, tentang sholat, tentang puasa kepada mahasiswa nih. Kenapa? Mahasiswanya separuh Kristen, separuh ada Buddha, apalagi jurusan akuntansi. Karena dia bagian ekonominya yang menonjol di situ. Maka saya berikanlah ilmu perbandingan agama, antara lain tentang kristologi yang disampaikan tadi. Maka hafal saya ayat-ayat Injil ini. Berapa lamanya saya mengajar di sana? 20 tahun ngajarnya itu. Iya, yang di jalan di Ponegoro, Pak Zainal Zain. Nah, selama 20 tahun itu saya membawa kitab Injil dalam tas saya baca, dan ketemulah saya dengan 2 orang pendeta di sana dari Siak, anggota DPR. Ada pula orang Siak, anggota DPR-nya non Muslim, 2 orang, ibu-ibu. Jadi mahasiswa saya di Persada Bunda. Begitu saya sebut ayat tentang pakai kerudung, dulu aku di Tembilan pakai kerudungnya, katanya. Nah, sekarang ada dipakainya langsung kerudungnya waktu itu. Orang di situ kan kalau kuliah sore dengan malam itu cari gelar aja banyak, bukan cari ilmu. Ya, ada yang dari Telkom, dari mana-mana. Lanjut ya. Nah, tentang makan dan minum tadi, laisa siya minal akli wa syurbi wa inna masya minal lagwi war rusi. Yang puasa itu bukan sekedar menahan makan dan minum, lebih jauh dari itu memelihara lidah dari perkataan yang lawa yang tidak berguna dan perkataan yang rofas. Perkataan yang rofas ini adalah kata-kata yang mengarah kepada jima atau pergaulan suami istri. Harus kita tinggalkan. Nah, kemudian yang tadi itu tentang lahmul khinzir yang tidak boleh kita makan itu, memang dalam Al-Quran dikatakan hanya daging babi yang haram, tulangnya tidak, kulitnya tidak. Lalu bagaimana kita untuk memahaminya? Itulah perlunya qiyas, ya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar, kiaskanlah hei orang-orang yang beriman. Kenapa perlu kias? Untuk menjawab persoalan yang tidak ada pada masa Rasulullah. Masa sekarang ada, masa yang akan datang muncul lagi. Itu perlunya kias. Jadi Al-Quran, hadis, ijma' dan kias. Jadi tulangnya itu diharamkan menurut Imam Syafi'i melalui kias. Kenapa? Itu kias musawi namanya, kias setara. Karena setara antara tulangnya dengan kulitnya, dengan dagingnya. Tak mungkin ada daging tanpa tulang, tak mungkin ada daging tanpa kulit. Karena dia setara, maka hukumnya sama. Kias apa namanya? Kias musawi. Nah, kesamaan. Diambillah kesamaannya, maka hukumnya jatuh juga kepada haram. Tulangnya haram, kulitnya haram, lemahnya haram, matanya haram, yang lain-lain haramlah semuanya.
Nah, jadi sepatu ada juga ya. Sepatu dari kulit babi haram. Nah, kemudian kalau masalah dikiaskan itu tadi, kan ada hadis yang populer bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, coba kalau kita tidak kiaskan. Kalau betul-betul lah surga di bawah telapak kaki ibu itu, pulang nanti lihatlah di bawah telapak kaki ibu. Ada enggak surga? Enggak ada. Sendal jepit yang ada. Tapi kenapa disebut? Nah, itu perlu dikiaskan. Kiasan yang dimaksud dengan surga di bawah telapak kaki ibu, dikiaskan orang yang patuh, tunduk kepada ibunya, taat kepada ibunya, insya Allah masuk surga. Atau disebut dengan kalimat majazi, bukan kalimat hakiki. Kalau hakiki apa yang disebut? Itu adanya. Kalau majazi itu yang disebut, tapi tersirat di sebaliknya bukan itu. Jadi dalam Al-Quran itu ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang terseret. Yang terseret yang mana? Yang setara tadi itu, terseret ya. Kulit babi itu terseret ya. Tulangnya terseret di situ. Kenapa? Ada kias musawi. Kalau yang surga di bawah telapak kaki itu, itu ada kiasnya ya. Ada lagi kias namanya aulawi. Aulawi itu dalam bahasa Indonesianya lebih-lebih lagi. Misalnya, la taqul lahuma uffin. Jangan kamu mengatakan cis kepada orang tuamu. Jadi kalau gitu memukulnya boleh. Tidak ada lafaz mengatakan jangan kamu mukul ayahmu. Tidak ada dalam Al-Quran. Jangan kamu memukul ibumu. Tidak ada dalam Al-Quran. Tak ketemu kita. Jadi karena tak ada dalam Al-Quran, lalu kita boleh memukul meninju orang tua? Enggak boleh. Lalu bagaimana kalau ada anak memukul orang tua atau memenjarakan orang tua? Ada kejadian dijawab, orang tuanya dipenjara. Tidak tahu dia itu perbuatan haram. Ada yang membunuh orang tua lagi. Tapi tidak ada dalam Al-Quran. La taqtulu aba'akum, tidak ada. Jangan kamu membunuh bapakmu, tak ada. Nah, itu dikiaskanlah. Untuk membalik ini, ilmu tentang kias ini penting sekali. Itu namanya kias aulawi. Bagaimana? Jangankan membunuh, memukul. Sedangkan mengatakan cis, mengatakan saja tidak boleh. Bisa dibalikkan, mengatakan cis saja tidak boleh. Lebih-lebih lagi kalau memukulnya. Jadi aulawi itu artinya lebih-lebih lagi. Cukup dua macam kias ya. Kias musawi yang setara dan kias aulawi yang lebih-lebih lagi. Ini kaitannya dengan babi tadi itu, dengan kiasan tentang daging babi itu tadi. Nah, kemudian kita jemput sedikit tentang nafsi ini, diri kita sendiri ini. Ada di dalam Quran surat 4. Habis ya. Kena masuk angin ini. Ada tutup. Ini tutupnya jatuh. Dia akan pakai alkohol ini. Jadi kena angin dia kering, nanti dia kembali lagi. Ada tentang diri ini. Ini hijau ya. Quran surat 4 ayat 29. Ini banyak kejadian di luar negeri. Apa itu surat 4 ayat 29? Wa la taqtulu anfusakum. Jangan sekali-kali kamu membunuh dirimu sendiri. Itu ada ayat. Jangan kamu membunuh dirimu sendiri, baik secara perlahan-lahan, beransur-ansur, maupun secara sekaligus. Secara beransur-ansur mincarnya melalui morfin, nikotin, dan banyak yang lain-lainnya. Itu membunuh secara beransur-ansur. Tapi kalau overdosis, secara cepat juga morfin ya. Nah, yang paling banyak di dunia ini sekarang bunuh diri di mana? Siapa tahu? Bunuh diri terbanyak di dunia. Dan di Arab sudah ada orang yang bunuh diri. Hati-hati. Kita menyangka di kalangan orang-orang kafir saja, orang-orang Eropa.
Yang terbanyak bunuh diri di dunia adalah Korea Selatan. Situ banyak. Yang kedua baru Jepang. Berapa banyaknya tahun 2023? 23 ribu pula tahun 2023. 23 ribu orang Korea Selatan bunuh diri. Akibat apa? Akibat patah hati. Jadi hati-hati dalam bercinta. Cinta itu membunuhmu. Iya. Ada polisi yang menangkap orang gila itu, dicucinya rambut gitu kan. Ditanya, dah ratusan orang, ribuan orang dibersihkannya tanpa dia gaji, hanya sukarela. Kebetulan istrinya bidan pula, jadi biasa merawat orang. Beribu-ribu sudah. Apa kebanyakan problema mereka itu? Problema patah hati. Jadi Bu, nasihati anak-anak gadis kita ya, anak muda kita. Iya, banyak orang yang menjadi gila gara-gara patah hati. Di Korea Selatan banyak yang bunuh diri akibat pacarnya tak mau lagi dengan dia patah hati. Atau idolanya seorang artis yang mati bunuh diri, dia ikut pula dengan idolanya bunuh diri. Begitu mudahnya di negara-negara industri maju. Jadi takut juga kita ya di negara-negara industri maju. Yang kedua di Eropa itu Swedia. Di Swedia itu bunuh diri itu dalam 100 orang itu 26 orang. 100 orang 26 orang mati bunuh diri di Swedia. Kenapa? Karena di Swedia itu orangnya tak beragama. Jadi aturan hidupnya adalah HAM, hak asasi manusia. Jadi menurut dia, menurut negaranya, kalau mati bunuh diri itu adalah hak asasi dia. Terserah kepada dia, itu hak asasi dia. Sehingga ada suatu tempat biasanya orang jatuh di sana tidak sengaja di tempat wisata, tapi karena potensi bunuh diri besar di situ dilegalkan oleh pemerintah. Boleh di situ dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Itu aja waktunya, tak boleh dari itu. Tak boleh. Kalau lebih dari itu bisa ditangkap. Ya, jadi jadi ada orang dari Korea Selatan, bukan dari Swedia itu yang mau bunuh diri, belum waktunya. Jadi dia datang jam 2. Nanti tempat bunuh diri itu jam 4. Jadi jam 2, antara jam 2 jam 3 menjelang jam 4 itu dia singgah di satu tempat. Ternyata di tempat itu ada ruangan sudah dibeli oleh orang Arab untuk musola. Karena tempat wisata. Jadi musola itu terdengarlah bacaan Al-Quran. Jadi rupanya orang yang mau bunuh diri tadi mendengar bacaan Al-Quran itu aneh. Dia renungkan. Baru 5 menit mendengarkan bacaan Al-Quran, dia sudah tertidur. Pulas sekali tidurnya. Sampai jam 3 masih tidur. Jam 4 sampai saatnya harus buka bunuh diri, masih tidur. Jam 6 masih tidur. Udah jam 7 baru dibangunkan. Anda bangun, lama sekali tidurnya. Oh iya, aku di mana? Kamu berada di tempat orang Muslim di sini. Jadi katanya, aduh sudah terlambat saya. Seharusnya saya jam 4 tadi pergi bunuh diri, tapi saya tertidur. Mengapa kamu tertidur? Itu mendengarkan suara itu, suara ayat Al-Quran. Kenapa kau tertidur? Katanya memang saya ini sudah 6 bulan gak bisa tidur. Gak bisa. Tapi mendengarkan ayat Al-Quran tadi itu, nggak tahu dia mendengar suara tadi itu, saya tertidur. Waduh, terlambat saya bunuh diri. Besoknya dia datang lagi. Apa? Mau nunggu saat bunuh diri lagi? Enggak, katanya. Mau apa? Mau mendengarkan suara kemarin. Tertidur lagi dia. Itu suara apa itu? Itulah ayat Al-Quran, kitab sucinya orang Islam. Merasa tenang dia, padahal dia tidak mengerti. Nah, akhirnya pada ujung-ujungnya dia masuk Islam. Ya, jadi tinggi tingkat bunuh diri itu di Swedia. Bahkan mereka sekarang sudah menyediakan satu peti khusus, peti untuk bunuh diri. Untuk mengaktifkannya, masuk ke dalam peti mati itu hanya mengedipkan mata 2 kali. Kedipkan mata 2 kali, itu komputernya otomatis berjalan dan dia akan mati, katanya tidak sakit.
hanya mati dalam keadaan bermimpi. Banyak orang yang memesan sekarang itu, mau mati secara enak katanya, mati tidak merasakan menderita sedikit. Begitu dari negara maju. Jadi kita jangan bangga kita dengan negara-negara maju. Oh hebat, negara kita harus maju seperti negara-negara lain. Jangan. Biarlah kita biasa-biasa saja, asal iman kita teguh. Daripada negara-negara maju, nanti persaingan tidak sehat, orang banyak bunuh diri. Masya Allah. Nah, Al-Quran mengatakan, wala taqtulu anfusakum. Surat An-Nisa ayat yang ke-29. Jagalah dirimu sendiri. Nah, maka untuk diri ini kita beri lagi kunci 3 yang populer untuk mengingat kembali 3 kunci untuk diri kita selamat yang disebut dengan salasum munjiyat. Salasum munjiyat. Yang pertama, khasyatullah ta'ala fi sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah